Wilujeng Sumping di Desa Gunung Sari, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sejarah desa. Pada zaman dulu dan sampai sekarang sebagian besar masyarakat Desa Gunung Sari mempunyai adat kepercayaan bahwa pada bulan-bulan tertentu tidak diperbolehkan menyelenggarakan hajatan pernikahan atau hitanan, terutama bulan Syuro dan Syafar, karena jika dilanggar akan kena musibah. 1. Pada musim panen padi, sewaktu membawa hasil panennya diadakan acara pesta iring-iringan atau diarak dan dibarengi kesenian rengkong. 2. Ketika akan dimulai panen padi, diawali dengan menyiapkan sesajen atau nyungsung. 3. Pada bulan Mulud, diadakan syukuran dengan menyiapkan makanan di masjid sambil menabuh gembyung. 4. Setiap tahun setelah musim panen diadakan hajat bumi. 5. Ketika hama tikus datang, biasanya diadakan acara babarit atau mengantar tikus ke Kali Cisanggarung. 6. Biasanya bagi anak yang mau disunat atau hitan, suka diadakan ngembang atau nyekar ke tempat pemakaman sesepuhnya. 7. Mapag hujan atau menyiram kepala desa setelah sholat Jumat, tepatnya pada Jumat Kliwon yang dipercaya akan mendatangkan hujan. 8. Pada Jumat Kliwon, suka diadakan pembuatan kalung sapi atau kerbau dengan ketupat lepet. 9. Babarit atau acara syukuran yang dilaksanakan di jalan perempatan. 10. Dari dulu sampai sekarang, jika ada orang meninggal sebelum dibawa ke tempat pemakaman, sanak saudaranya supaya molodos 3 kali di bawah orang meninggal. Terbentuknya Desa Gunung Sari. Di wilayah Lurah Agung ada sebuah daerah pedalaman yang puncaknya lumayan tinggi. Wilayah tersebut letaknya sebelah timur dan jaraknya kurang lebih 12 km dari ibu kota Lurah Agung. Puncak tersebut jika dipandang dari arah lain kelihatannya seperti perahu terbalik atau menurut bahasa Sunda namanya Parahu Nangkup. Dan dalam legenda puncak tersebut dinamai Gunung Tangkuban Perahu. Sekitar abad 15, di puncak tersebut terdapat perkampungan yang pada zamannya lumayan terkenal. Mungkin karena penghuni puncak tersebut yang termasuk orang-orang yang berjasa di wewengkon Lurah Agung, yang di bawah tampuk pimpinan Ki Gedeng Lurah Agung. Konon ketika Susuhunan Jati berkunjung ke Lurah Agung yang disertai istrinya keturunan Cina itu, diperkirakan singgah di perkampungan puncak Gunung Tangkuban Perahu. Sekalian melaksanakan syiar agama Islam. Dan sampai sekarang puncak Gunung Tangkuban Perahu atau Puncak Manik dianggap sebagai tempat petilasan atau dikeramatkan. Bahkan ada sebuah pancuran yang tak pernah surut walau musim kemarau, yaitu dinamai Pancur Manik Kenti, Manik Lumenggang Herang. Petilasan tersebut mungkin dikala Susuhunan Jati mengadakan syiar agama, ada acara bersama yaitu Murak Tumpeng yang sangat nikmat. Dan semenjak itu perkampungan tersebut dinamai Puncak Manik. Sedangkan Pancur Manik Kenti, Manik Lumenggang Herang, diambil dari kekaguman penghuni kampung puncak. Melihat kecantikan Putri Ong Tien, atau Ratu Petis istri Susuhunan sewaktu mengambil air wudhu di pancuran tersebut. Nama Kenti Manik Lumenggang Herang diambil dari beberapa kata Dewi Kunti yang mengandung makna ibu yang bijaksana. Manik merupakan perhiasan sedangkan Lumenggang Herang diambil dari kata merasa kagum melihat kecantikan Putri Ong Tien. Dan mempunyai gelar Nyai Kenti Manik Lumenggang Herang sebagai ibu semua penduduk wilayah Kerajaan Islam Cirebon. Perkampungan Puncak Manik dihuni oleh tokoh-tokoh yang berjasa, atau ternama pada zaman Kerajaan Islam Cirebon yang kini telah wafat, dan makamnya dikeramatkan sampai sekarang antara lain. 1. Petilasan Buyut Jaksa Patra Kelasa, yang terletak di daerah Mungkal Belah, yang terletak sebelah timur Hulu Dayah, dan beliau mempunyai anak yang bernama Patra Gengge yang meninggal di daerah Bantar Panjang.
Kenapa dimakamkan di daerah tersebut? Katanya ada wasiat biar beliau bisa mudah melihat anak cucu yang ada di sebelah timur. 2. Petilasan Buyut Wanapandita. Makamnya terletak di daerah Perandita-Dil Pasir Kuda sebelah timur laut, perkampungan Puncak Manik sekitar 200 meter. Beliau berkata ingin melihat anak cucunya yang merantau ke luar daerah. 3. Petilasan Buyut Singakerti. Beliau berasal dari daerah Cipari Cimara, yang terkenal dengan sebutan Buyut Odok, disebabkan terkenal dengan keberaniannya. Yang dimakamkan di daerah Cigumawang sebelah selatan perkampungan Puncak Manik, karena beliau berkata ingin melihat anak cucunya yang berada di daerah Cipari Cimara. 4. Petilasan Ki Kalam Jaya. Ia tidak terbagi wilayah, pemakamannya di Puncak Manik karena terkenal kesaktiannya dan tenaga dalamnya. Maka ia diterbangkan angin jatuh di Cidalem sebelah selatan Puncak Manik yang sekarang Desa Sukadana. 5. Petilasan Buyut Wanapati. Beliau ahli dalam hal pertanian. Ia adik dari Buyut Wanapandita dan ia dimakamkan di Blok Cipaku. 6. Petilasan Buyut Anggreng Jaya. Ia seorang dalam keprajuritan sebagai kepala keamanan di daerah Puncak Manik. Ia dimakamkan di daerah Kigereng atau Blok Legok Nyenang. 7. Petilasan Buyut Pangkon. Ia dimakamkan di perbatasan antara Desa Gunung Sari dengan Desa Margamukti, tepatnya di daerah Naga Lempang atau Hulu Lebak Cicadas. Mengingat para tokoh perkampungan Puncak Manik yang sudah meninggal, mereka yang masih hidup berunding untuk memindahkan perkampungan ke lembah Tangkuban Perahu. Mereka pindah menyebar menurut kehendak masing-masing. Ada yang ke sebelah timur yaitu ke Cimuncang, yang sekarang Cimulia. Ada juga yang ke Bantar Panjang, ada pula yang ke sebelah selatan yaitu ke Cirarang, Cipari, sedangkan ke wilayah utara di Blok Gedok Panto kampungnya bernama Banasari atau Gunung Sari. Banasari atau Gedok Panto, dulunya disebut perkampungan, bisa dibilang angker. Penduduk sering kehilangan bayi waktu di ayunan dan ada pula pengantin sunat hilang ketika sedang direndam atau dimandikan. Dirasa perkampungannya kurang aman, kemudian pindah lagi ke Blok Curug Maung. Kemudian di kampung Banasari ada seorang tokoh yang bernama Buyut Kidin. Beliau mempunyai keturunan 3 orang anak dari suami pertama yang bernama Buyut Waseng. Kedua Buyut Kaspian dan ketiga Buyut Kasjan. Kemudian dari suami kedua yaitu Buyut Samut mempunyai 5 keturunan anak yaitu Ki Ngabihi, Ki Sarian, Ki Parentah, Indeng Karji dan Ki Wasjan. Buyut Samut adalah tokoh utama perpindahan kampung Banasari yang semula di Blok Curug Maung, pindah ke Blok Cipaku sebelah barat pemakaman Tuban Sari atau Ki Gereng. Yang sekarang tepatnya di Blok Balai Desa Gunung Sari. Buyut Samut adalah seorang tokoh yang patuh kepada adat kebiasaan dan nilai tradisional. Beliau berpesan kepada anak cucunya, agar nilai-nilai tradisional harus selalu dijaga, atau dilestarikan, dan sampai sekarang masih utuh. Berikut contoh adat sebagai berikut. 1. Gotong royong jika ada warga yang membuat rumah beramai-ramai membantu. 2. Bila seorang pemuda akan mempersunting seorang dara, diwajibkan si pemuda mengadakan acara ngadatangan kepada calon mertua, yang disebut nyerahan atau ngadatangan atau lamar dan lain-lain. Setelah Buyut Samut meninggal, sebagai kepala kampung Banasari digantikan oleh Buyut Waseng yang dibantu oleh saudara-saudaranya untuk menata dan memerintah kampung Banasari. Yang waktu itu ada 40 rumah dan salah satu saudaranya sangat cakap dalam kepanitiaan. Sehingga terkenal dijuluki sebagai Buyut Parentah. Kampung Banasari semakin berkembang dan pendatang dari luar daerah semakin banyak berdatangan ke kampung Banasari.
Ketika ada peradaban dari 3 kampung disatukan menjadi nama desa antara lain Kampung Cimuncang, Banasari, dan Cicadas. Kemudian Banasari dan Cimuncang mekar menjadi sebuah desa yaitu bernama Desa Gunung Sari yang dipimpin Kuwu Waseng dan pemilihan Kuwu dengan cara unik langsung. Contohnya misal si calon berdiri, terus si pemilih langsung bergerumbul mendekati si calon, dan yang paling banyak orangnya berarti dia yang menang dijadikan sebagai Kuwu. Letak geografis. Desa Gunung Sari luas wilayah tanah milik 332,449 hektar, dan luas kehutan 778,056 hektar, total luas desa 1110,505 hektar. Yang terdiri dari 3 RW, 15 RT dan 3 dusun, yaitu Dusun Puncak Manik 1, Dusun Pakusari 2 dan Dusun Langensari 3. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman Cirebon. Sebelah selatan Desa Margamukti Kecamatan Cimahi. Sebelah timur Desa Cimahi Kecamatan Cimahi. Sebelah barat Desa Cimulia Kecamatan Cimahi. Jarak dari Desa Gunung Sari ke ibu kota Kecamatan Cimahi 3,3 km, jarak ke ibu kota Kabupaten Kuningan 30 km, jarak ke ibu kota Provinsi Bandung 162 km dan jarak ke ibu kota negara Jakarta 369 km. Potensi desa. Potensi Desa Gunung Sari terdiri dari 1. Potensi sumber daya manusia. Jumlah penduduk Desa Gunung Sari sampai dengan tahun ini 2.549 jiwa, yang terdiri dari 896 kakak atau kepala keluarga, dengan keterangan laki-laki 1.297 jiwa dan perempuan 1.252 jiwa. 2. Potensi kelembagaan. Lembaga desa yang ada di Gunung Sari terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, LPM, Dewan Kemakmuran Masjid, DKM, BUMDes, Karang Taruna, Gita Sari. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, PKK, Rukun Tetangga, RT, Rukun Warga, RW, Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD, Kuncup Harapan, TPA dan MDTA Raudatul Muta'alimin, LKM atau KPSPAM Mitra Manik, Kelompok Tani dan Ternak 7 kelompok, Mitra Cai Banyu Urip. 3. Potensi sumber daya alam. Sarana prasarana desa. Sapi dan kambing. Potensi wisata religi Puncak Manik Gunung Tangkuban Parahu, dalam rancangan untuk dikembangkan. Wisata tematik Mungkal Karang, dalam rancangan untuk dikembangkan. Hutan dan sawah. Das Sungai Cipaku. Sekian yang bisa kami sampaikan sejarah Desa Gunung Sari, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam penyampaian ataupun penyebutan. Terima kasih.